Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Amma ba'da. Kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih berkenan memberikan kita usia yang panjang, kesehatan, kecerdasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Allah masih memberikan karunia kepada kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan hati, dan tentu saja nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya adalah yang kita harapkan nikmat hidayah taufik kepada kita atas semua ilmu yang Allah karuniakan, kita mampu untuk melaksanakannya. Kemudian salawat beriring salam kepada kekasih kita, junjungan kita, Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita adalah orang-orang yang benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad yang akhirnya wajib syafaat bagi kita biiznillah di hari akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Baik, kesempatan ini kita akan melanjutkan kaji kita, yakni kitab Ad-Da' wad-Dawa. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas muqaddimah kitab ini, kemudian sebuah pengantar betapa pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus, mempelajari tentang masalah jiwa, masalah hati kita, karena kita adalah manusia. Tidak saja kita sebagai makhluk biologis, onggokan daging dan tulang, tidak hanya itu, tetapi kita juga adalah makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh, unsur-unsur batin. Bahkan hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan unsur-unsur batin dibanding kesehatan pada fisik kita. Ketika hati kita sakit, hati kita rusak, apalagi sampai kepada mati, maka efeknya tidak saja di dunia ini, tapi juga sampai di akhirat. Kalau jasad kita yang sakit, itu hanya persoalan dunia ini. Tetapi orang yang jasadnya sakit, hatinya sehat, dia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada alam-alam berikutnya. Oleh sebab itulah, maka pembahasan tentang persoalan hati, persoalan jiwa, ini adalah persoalan yang sangat penting dalam hidup manusia. Baik, kita memasuki pembahasan ya. Setelah beliau membacakan atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan tradisi para ulama, di mana tatkala mereka menulis kitab, mereka selalu memuja Allah Subhanahu wa taala. Memuja Allah, karena kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk menjelaskan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Seseorang ketika bisa menulis kitab, artinya Allah sudah mengkaruniakan kepadanya banyak hal. Yang pertama itu adalah ilmu tentang kepahaman, dan kemudian dia bisa menyampaikan. Ini nikmat yang luar biasa. Oleh sebab itulah maka para ulama benar-benar bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mampu untuk menulis kitab atau menjelaskan kepada orang yang bertanya.
atau mereka ingin menjelaskan kepada manusia tentang agama Allah. Dalam kesempatan ini ya, kita akan mencoba membaca kitab ini, kemudian memahaminya dan sedikit memberikan catatan-catatan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini lahir itu disebabkan adanya pertanyaan dari seseorang, ya, fi rajulin ubutuliya bibaliyatin. Dia diuji oleh Allah. Dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian. Dengan satu ujian. Apa ujian yang dimaksud di sini adalah yaitu tentang kemaksiatan. Dia diuji oleh Allah dengan hawa nafsunya. Dan memang semua kita diuji dengan hawa nafsu kita. Semua kita diuji. Dan hawa nafsu itu cenderung untuk mengajak kita kepada sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam apapun itu. Selalu ekstrim, cenderung kepada kemaksiatan. Itulah hawa nafsu. Dan seseorang ini mengatakan dia diuji dengan hawa nafsunya. Wa alima annaha inistamarrat bihi absadat alaihi dunyahu wa ukhratuhu. Dan kalau ini tidak diobati, dia mengetahui bahwasanya ketika hawa nafsunya ini, maksiat yang dia lakukan ini terus berkepanjangan, itu niscaya akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, terjebak kepada kemaksiatan, apa yang akan binasa dari dia? Apa yang akan rusak dari dia? Yaitu dunia dan akhiratnya. Dunia tak bisa dinikmatinya karena angan-angan yang begitu banyak, yang begitu tinggi. Apatah lagi akhirat. Dia tidak menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran dari seseorang ini yang bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ini terus-menerus berlangsung pada dirinya tanpa bisa dikendalikannya, maka pastilah rusak dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia sudah berusaha berijtihad sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya. Ya, untuk mengendalikan hawa nafsunya bi kulli tariqin, dengan segala cara sudah dibuatnya. Karena begini ikhwah, ketika seseorang sudah terjebak kepada maksiat, sukar untuk keluar dari maksiat itu. Apalagi maksiat-maksiat yang mendatangkan ketagihan. Payah keluar dari lubang itu. Itulah yang dirasakan seorang laki-laki ini. Iya. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk keluar dari maksiat, tetapi tak bisa. Macam orang terjebak kepada narkoba misal. Dia sudah berusaha, dia tahu itu akan menghancurkan masa depannya, tapi sudah ketagihan dengan narkoba itu, dengan maksiat. Jadi kemaksiatan itu ya laksana narkoba. Ada orang yang selalu mengambil hak orang lain, mungkin kleptomania. Tahu Pak kleptomania kan? Suka mengambil barang orang lain. Tak pernah dimintanya, tak pernah diambilnya saja. Ini kleptomania. Kadang-kadang dia sadar itu, bagaimana mau keluar dari hal tersebut. Tanpa disengaja diambilnya barang. Tanpa sengaja diambilnya, kan begitu. Itu kleptomania. Bagaimana keluar dari penyakit kejiwaan seperti itu? Dia sudah berusaha, tapi tak bisa juga keluar. Bikulli tariqin. Atau misalnya orang yang suka berdusta. Kalau dia bercakap, mesti kalau tak ada bongaknya, kata orang Melayu, karena gitu, taklah enak dirasanya. Jadi tanpa dirasakan, ya, tanpa disadarinya, pasti ditambahnya. Sejengkal, tambah sejengkal. Dan itu dia menikmatinya itu. Begitu juga ada orang yang dengan perkara-perkara yang lain lah. Iya kan? Perkara-perkara yang lain. Maka dia sudah berusaha untuk keluar, tapi tak bisa. Inilah yang dipertanyakannya kepada Syekh, ya. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa syiddatan. Bahkan ketika dia mencoba untuk meredam hawa nafsunya itu, maksiat yang dia lakukan itu
justru bertambah, bukan berkurang, tapi menjadi-jadi. Ya. Seperti cancer kan, kalau diganggu dia makin berkembang. Jadi seperti itu yang dirasakan seorang pemuda ini, seorang laki-laki ini. Famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Ya. Jadi dia bertanya, bagaimana cara dia untuk keluar, untuk menolak itu, dan apa cara, apa jalan untuk mengobati itu. Ini yang ditanyakan kepada Syekh. Maka Syekh pun menjawab, fa'ajaba Syekh al-Imam al-Alim Syekh al-Islam Mufti al-Firaq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Imamul Madrasah Al-Jauziyah di Damsyik. Ya. Jadi artinya panjang sekali, ada laqabnya, ada ini pujian-pujian. Ini biasa ya, kalau seorang ulama itu dia bukan ingin dipuji, tapi orang memujinya. Kadang-kadang begitu. Allah segerakan datang nikmat kepadanya di dunia ini. Dia memang tak suka dipuji, tapi orang memujinya. Itu salah satu karunia Allah berikan. Dia nggak suka itu. Dia tahu kalau dia disanjung-sanjung, dia nggak suka. Tapi itu tadi, Allah berikan, Allah segerakan, diberikan pujian itu di dunia ini kepadanya. Jadi penulis-penulis kitab ya, penulis-penulis yang menuliskan pendapat-pendapat para ulama atau menjelaskan mereka, biografi mereka, ini sering kita jumpai. Dan ini bukan ucapan Ibnu Qayyim ya, ini belum masuk ucapan beliau ini. Ini masih periwayat yang meriwayatkan kitab ini, yang menuliskan kitab ini. Jadi banyak pujian yang dilakukan di sini ya. Maka Syekh pun menjawab. Apa jawabannya? Coba lihat. Alhamdulillah. Dia memuja Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya ketika seseorang diberikan kemampuan untuk bisa memahami dan menjawab, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena ini berhubungan dengan ilmu. Dan ilmu itu kita tahu salah satu dari 3 yang tidak pernah terputus pahalanya bagi seseorang. Dan memang seyogyanya kita terlebih dahulu dalam kesempatan apapun memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sabata fi Sahih Al-Bukhari, telah sabit ya, telah eksis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi beliau mengawali dari hadis ini. Jadi pertanyaan dari seseorang itu yang tadi punya, yang dia telah terbelenggu dengan dosa dan payah keluar dari dosa itu, semakin diikhtiarkannya untuk keluar, diusahakannya untuk keluar, semakin dia terjebak. Maka kata Syekh di sini, dia mengawali penjelasannya dengan sebuah hadis. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Ya, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tak ada sesuatu penyakit yang Allah turunkan di muka bumi ini, tak ada, kecuali di situ ada obatnya yang juga Allah turunkan. Tak ada penyakit yang Allah turunkan untuk menguji manusia di muka bumi ini, kecuali Allah juga telah menurunkan obatnya. Termasuk kemaksiatan itu adalah penyakit. Bahkan itu penyakit yang parah menggerogoti hati manusia. Satu dosa itu akan menutupi hati manusia, nuktatun sauda, bintik hitam, itu penyakit. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan terus tertutup. Karena satu dosa itu akan memanggil dosa-dosa berikutnya untuk hadir. Untuk hadir. Misalnya kita lah ya kan, usahlah kita, jangan kita pula contohnya. Seseorang kan begitu. Seseorang dia datang ke tempat apa, mabuk itu Pak, apa namanya tuh? Ke klub atau apapun namanya, datang ke situ. Baru datangnya menengok-nengok dia, melihat-lihat. Iya kan? Lalu datanglah
bartender, ya kan? Ke situ dia datang, lalu melihat-lihat, tertarik untuk minum khamar. Setelah tertarik minum khamar, muncul yang lain-lain, tak perlu disebutkan lagi. Jadi satu dosa itu mengantarkan manusia pada dosa-dosa berikutnya. Ya. Jadi itu penyakit yang akan menghancurkan diri manusia. Tapi kata beliau Syekhul Islam ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia menghadirkan sebuah hadis yang sahih. Tak ada sesuatu penyakit yang Allah berikan, Allah turunkan di dunia ini, kecuali juga Allah turunkan di situ obatnya. Oleh sebab itu jangan kita pesimis, iya kan? Jangan pesimis. Pasti ada obat yang Allah turunkan untuk menyembuhkan itu. Tak boleh berputus asa. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, fa iza usiba dawa adda bara'a biiznillah. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap penyakit itu ada obat. Likulli da'in dawa. Termasuk tadi segala penyakit apapun, penyakit hati kah dia, penyakit fisik kah dia, apapun penyakitnya, pasti ada obatnya. Faiza usiba dawa adda, ketika obat itu sesuai dengan penyakit itu, baro'ah, maka dia akan sembuh biiznillah. Ya. Jadi apapun penyakit itu pasti ada obatnya. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang manusia belum menemukan obatnya, hanya itu. Tapi Allah sudah turunkan di muka bumi ini obat itu. Tak ada penyakit yang hadir, walaupun dia mutasi dari satu virus kepada virus yang lain, pasti ada obatnya. Tapi terkadang itu memang terlambat kita menemukannya, banyak yang sudah korban, kan begitu kan? Ya. Tapi pasti ada obatnya. Begitu juga masalah penyakit-penyakit dosa ya, penyakit-penyakit kejiwaan. Pasti ada obat. Apapun penyakit, apakah penyakit kibria, sombong, apakah penyakit sum'ah. Sum'ah itu apa namanya ya? Menyebutkan, atau penyakit-penyakit penyakit hati yang lain lah ya. Riya, takabur, sombong, iri, dengki. Penyakit yang paling besar apa kemarin kita bahas? Yaitu syirik. Pasti ada obatnya. Nifaq, ada obatnya. Dan pasti ada penyembuhannya itu. Dalam Musnad Imam Ahmad, ini dari hadis Usamah bin Syariq dari Nabi SAW, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga telah menurunkan obat. Maka mengetahuilah orang yang mengetahui, tidak mengetahuilah orang yang tidak mengetahui. Jadi mengetahuilah orang yang mengetahui, dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Jadi orang yang mengetahui, dia tahu penyakitnya, maka dia akan obati penyakit itu dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Tapi kalau tidak tahu dia, maka tidak sembuh penyakitnya. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan berusaha untuk taubat, tapi tak bisa-bisa. Kenapa? Karena dia belum mengetahui bagaimana caranya dia keluar dari maksiat itu, dari dosa itu. Akhirnya tetap terjebak dengan dosa. Ya, sadarnya dia sudah sudah ini adalah dosa, bagaimana keluar? Seperti ya banyak ikhwan-ikhwan kita ya, itu yang mengeluh tentang pekerjaan. Waktu dia bekerja, dia belum memahami tentang muamalah Islam. Dia misalnya bekerja di tempat yang maksiat, kan begitu. Dia tak bisa keluar dari tempat maksiat itu. Kenapa? Kalau saya keluar, Ustadz, katanya, maka apa makanan anak-anak ini?
Coba bayangkan, kalau ditengok kendaraannya mewahnya, dijual aja kan bisa untuk makan dia 1 tahun kan begitu. Tapi dia tak mau keluar dari situ. Kenapa? Dia belum menemukan obatnya untuk bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani mengambil sikap. Dia kurang motivasi. Ada juga begitu ya. Dia masih terjebak di riba kan begitu. Masih di penyimpanan uang konvensional itulah. Masih terjebak di situ. Masih terjebak. Padahal sudah jelas ya kan, la'anallahu akilar riba wa mukiluhu wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, kemudian penulisnya, pegawainya, kemudian wakilnya di situ makan riba, mengribakannya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi payah dia keluar di situ. Dia masih mengambil manfaat di situ. Jadi dia butuh satu motivasi, obat untuk dia agar dia bisa keluar dari situ dan meyakini tentang kekuasaan Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu aset-asetnya kadang-kadang sudah banyak sebenarnya. Hanya keberanian yang tak ada. Dia menatap masa depan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Padahal tak tahu dia hidupnya besok apakah masih hidup lagi atau tidak, kan begitu. Ini perlu obat. Nah, nanti obatnya itu apa? Ada penjelasan-penjelasan nanti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya, yang berhubungan dengan syariat ya, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi lafdhin, dan pada lafal yang lain, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu syifaan. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan, tidak menurunkan penyakit itu kecuali di situ Allah turunkan juga obatnya. Allah turunkan obatnya. Jadi sama sekali ya, tidak ada penyakit apapun itu di dunia ini kecuali ada obatnya. Persoalan tadi ialah ada orang yang mengetahui obatnya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Siapa yang tahu obatnya, maka dia tahu obatnya, diobatinya sembuh. Tapi kalau dia tak tahu pula, salah diagnosa dia, salah mengkasih obat, dia tak sembuh-sembuh. Nah, jadi begitu. Kemudian para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah mahu, hanya ada satu penyakit ya, au dawa illa da'an wahidan, kecuali hanya satu penyakit yang tak bisa disembuhkan. Apa itu? Penyakit itu, mati itu bukan penyakit. Al-haram. Apa haram? Tua, menjadi tua. Tua itu penyakit sebenarnya. Apalagi kalau cepat tua kan begitu. Itu penyakit sebenarnya. Ya proses apa namanya itu ya? Proses hormon, proses sebagainya membuat kita cepat tua kan begitu ya. Jadi itu penyakit, itu tak bisa disembuhkan itu. Ya. Kalau menjadi muda dia tak bisa. Walaupun dipermaknya ke sana kemari, tetap tua juga. Walaupun orang-orang melihatnya muda, karena usianya sudah tercatat di situ 60, 70, 80, nggak akan bisa kembali lagi itu. Sudah tua, pasti ada perubahan pada fisiknya. Ya. Baik. Hadis ini hasan sahih ya. Wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wadawiyatiha. Jadi ini mencakup semuanya. Penyakit itu apa? Segalanya mencakup, penyakit hati, penyakit ruh, penyakit badan, ya, dan semua penyakit. Jadi semua itu mencakup, ada obatnya di situ. Karena itulah kalau kita sedang sakit sekarang ini, jangan berputus asa pada level manapun penyakit itu. Ya. Tapi persoalannya adalah, sesuaikah tidak obat yang kita gunakan itu untuk menyembuhkan penyakit itu? Sesuai atau tidak? Ya. Kalau sesuai dia akan sembuh, kalau tidak, tak sesuai maka tidak sembuh. Tapi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Itulah yang kita cari. Baik. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Dan Nabi kita mengatakan kejahilan itu penyakit. Ya, dan obatnya bertanya pada ulama. Wa ja'ala dawa'uhu su'al al-ulama, dan menjadikan obatnya itu bertanya pada
ahlul ilmi, yaitu para ulama. Kebodohan juga penyakit. Itu penyakit. Oleh sebab itulah maka ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, dia dikatakan jahal, dan jahal itu atau jahil itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan dari dirinya. Karena itu penyakit. Maka jangan biarkan ketidaktahuan hadir pada diri kita. Itu artinya apa? Karena kita menyimpan penyakit. Ya. Ketidaktahuan itu merupakan penyakit. Ya. Dan Nabi kita yang mengatakan begitu, al-jahal itu adalah daun. Ya. Ja'alan Nabi SAW al-jahla da'an. Nabi kita mengatakan, menjadikan ketidaktahuan kita kepada sesuatu itu adalah penyakit. Dan obatnya ada obatnya. Apa obatnya? Bertanya pada para ulama. Belajar kita. Itulah. Jangan biarkan penyakit itu terus tumbuh. Selama-lamanya kita menjadi awamul awam. Iya kan? Selama-lamanya. Artinya apa itu? Selama-lamanya kita membiarkan penyakit itu hadir pada diri kita. Terkadang orang menganggap ketidaktahuan itu bukan penyakit, itu yang problemnya. Tak tahu dia sakit. Itu kan? Tak tahu dia kalau dia sakit. Yang sejoknya dia berubat. Ya. Farawa Abu Daud fi sunanihi. Jadi Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kharajna fi safar. Kami pernah keluar dalam satu safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Fashajjahu fi ra'sihi. Thumma ihtalama. Fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsah fi tayammum? Ini. Jadi ada sahabat, mereka beberapa orang itu safar. Keluar dari Madinah, mereka safar. Lalu ketika dalam safar itu mereka istirahat. Ada seseorang dari mereka, kan biasanya kalau mereka berjalan di pinggir-pinggir tebing-tebing batu, ada batu yang jatuh dari atas menimpanya. Fashajjahu fi ra'sihi, pecah kepalanya. Ditimpa batu tadi, pecah. Kemudian mereka istirahatkan, kemudian dia bermimpi. Bermimpi yang mewajibkan dia mandi. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Aku ini kan pecah nih kepalaku nih. Katanya kan, adakah kamu ketahui adanya rukhsah bagiku untuk bertayamum kalau keadaannya seperti ini? Iya kan? Bertanya para sahabat. Bertanya sahabat tadi kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada orang-orang yang bersamanya. Qalu, mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak menemukan bagimu ada rukhsah. Tahu rukhsah kan? Keringanan. Keringanan untuk melakukan tayamum, kan begitu. Kami tidak menemukan bagimu ada rukhsah. Sementara engkau mampu untuk menggunakan air. Iya, mampu menggunakan air. Faghtasala famata, dia pun mandi. Dia pun mandi lalu mati. Lalu wafat. Iya. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami sampai, yakni ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, maka diceritakanlah ini, ukhbira bidzalik, diceritakanlah kisah ini kepada Nabi. Faqala, apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Kamu telah membunuhnya. Ya. Dan Allah akan membalas itu bagi kamu. Nabi marah kepada teman-teman dari orang yang wafat ini. Kenapa? Mereka menjawab tanpa ilmu. Menjawab tanpa ilmu. Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kamu tidak bertanya kalau kamu tak tahu? Kenapa kamu jawab saja begitu? Inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obat dari orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Bertanya. Bukan justru memberikan solusi sendiri, tidak. Harus bertanya. Oleh sebab itulah maka jahil itu adalah penyakit sebenarnya. Jangan penyakit kita tularkan kepada orang lain. Itulah orang yang menjawab tanpa ilmu. Maka Nabi mengatakan dhal mudil. Sesat dia, tersesat, dan dia menyesatkan orang. Inna makana yakfihi an yatayammam wa yu'sir aw yu'sib ala jarhi khirqah summa yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi wa yughsilu sa'ira jasadihi. Kata Nabi SAW, cukup bagi dia bertayamum.
Iya. Tak perlu mandi, cukup dia bertayamum. Bagi yang luka itu dia perban, dia sapu di situ, ya. Summa yamsahu alaihi, disapu di atasnya yang luka itu, tak perlu diguyur pakai air, tapi disapu aja. Ya. Kemudian baru tempat-tempat yang tidak luka baru dia guyur dengan air. Fi sa'ira wa yughsilu sa'ira jasadihi. Ya. Semua jasadnya. Tapi kalau yang luka itu dia perban balut, jangan diguyur pakai air. Cukup hanya ambil air sedikit, disapu di atasnya. Ya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang kita ambil adalah fa akhbara an-nabi, maksudnya ya, annal jahla da'un wa shifa'ahu as-su'al. Maka Nabi menjelaskan di sini, memberitakan kepada para sahabat, kepada kita, ketidaktahuan itu, kejahilan itu adalah penyakit. Ya. Kemudian dan obatnya bertanya. Betapa banyak kita lihat hari ini di media sosial. Media sosial itu kan semua orang kan bisa bercakap di situ, bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan, kan begitu kan? Bisa semuanya menge-share apa pendapatnya. Jadi kadang-kadang kita lihat di situ betapa banyak hal-hal yang mereka sampaikan itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kejahilan. Ya, kejahilan. Lalu orang pun mengkonsumsi itu, diamalkan orang pula itu. Maka itulah dosa yang dosa yang terus jariah, yang terus mengalir. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang tanpa ilmu, ya, tanpa ada nas, ya, maka orang mengamalkannya, yang kita ikut. Padahal itu bukan dari syariat. Misalnya kalau berhubungan dengan syariat, orang amalkan. Akhirnya apa? Orang terjebak terus kepada kemaksiatan, dosa, kebid'ahan, khurafat, kesyirikan, dan seterusnya. Akhirnya sampai hari kiamat terus mengalir. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita ini memiliki penyakit kalau begitu. Karena enggak semua ilmu yang tahu kita kan? Tak semua ilmu syariat ini tahu kita. Kalau begitu ada ruang-ruang pada diri kita yang masih menyimpan penyakit yang kita harus mengobatinya. Ya. Apa kita tidak tahu? Itu menjadi penyakit bagi kita. Tapi penyakit itu bisa diobati as-su'al, ya, yaitu dengan bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para ulama-ulama kita. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala 'anil Qur'an annahu syifa'. Ini dia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menjelaskan dalam Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu obat. Nah, ini dia. Kalau Al-Qur'an itu obat. Di antara ayat yang menjelaskan adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan kasih sayang, rahmat Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini tidak dijelaskan obat apa, mencakup umum karena dalam bentuk nakirah. Jadi syifa, segala obat, segala penyakit. Apapun bentuk penyakit, Al-Quran itu adalah obat. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, apakah kita tidak membutuhkan lagi medis kedokteran, asbab kauniyah? Bukan itu masalahnya. Nanti akan dibahas pada persoalan-persoalan. Tapi intinya adalah Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Apa saja? Dalam bentuk nakirah, ma huwa syifa'un, yaitu menjadi obat, wa rahmatun, rahmat dari Allah. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Karena ini berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan keyakinan. Ya. Nanti akan kita bahas sedikit ya tentang masalah ini, bagaimana konstruksi biologis manusia merespon bacaan-bacaan. Ini juga dari hasil-hasil penelitian, itu kita lihat ketika dibacakan Al-Quran, apa reaksi diri kita, apa reaksi sel-sel tubuh kita ketika dibacakan Al-Quran, terjadi recovery, terjadi perbaikan-perbaikan sel dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ya tentang masalah ini. Tapi kita bahas dulu muqaddimahnya ya. Ada yang terlewatkan ayat tadi ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Ya. A'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa'. Kalau kami menjadikan Al-Quran itu bukan bahasa Arab, pastilah orang-orang kafir Quraisy mengatakan,
Kenapa tidak itu dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah itu bahasa non-Arab ataupun bahasa Arab? Katakan bahwasanya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat. Hudan wa syifaan, lagi-lagi dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Semuanya petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi kehidupan kita. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Maka ini disebut sebagai hidayah. Hidayah bayan bagi kita. Wa syifa dan obat. Dan syifa dan obat. Kemudian dan di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim, kata min di situ ya, kata min di situ adalah wa nunazzilu minal Qur'an. Itu bukan litab'id tapi libayanil jinsi. Apa artinya itu? Mencakup semua jenis. Bukan sebahagian Al-Quran itu obat, sebagian lain tidak. Tidak, semuanya ayat itu menjadi obat. Semuanya ayat itu menjadi obat dan hidayah bagi manusia. Bukan hanya sebagian saja. Karena sebagian orang akan menganggap begini ya, yang menjadi obat itu hanya surah Al-Fatihah untuk meruqyah. Awal surah Al-Baqarah memang betul untuk meruqyah sebagian. Tapi tidak, semua ayat itu adalah obat. Libayanil jinsi. Menjelaskan semua jenis dari ayat-ayat Al-Quran itu. Bukan litab'id ya. Kemudian fa'innal Qur'ana kulluhu syifa. Kulluhu syifa. Maka sesungguhnya Al-Quran itu semuanya itu menjadi obat. Kama qala fi ayatin ukhra, sebagaimana jelaskan pada ayat-ayat yang lain. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu adalah syifa. Hudan wa rahmah wa syifa. Sebagai petunjuk, sebagai obat dan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan para ulama termasuk Ibnu Qayyim ya, nanti kita akan sudah kita jelaskan ya dalam biografinya. Di antara amalan beliau itu apa? Waktu pagi memulai aktivitas membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Itulah yang menghidupkan rohnya, yang menyehatkan sel-sel tubuhnya. Ya, maka beliau jarang sakit, kan begitu ya. Jadi walaupun di penjara, antum tahu penjara bagaimana kan, pengap dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah obat. Oleh sebab itulah kalau ingin kita sehat mental kita, sehat jasad kita, maka perdengarkan kepada hati kita, roh kita bacaan Al-Quran setiap pagi. Kemudian untuk fisik kita juga begitu, dengar oleh kuping kita, akan direspon oleh sel-sel kita. Jadi ada seorang peneliti dari Jepang itu kan, mungkin antum sudah baca juga artikelnya, atau mungkin dari cuplikan-cuplikan media-media, ya. Dia meneliti tentang air. Ternyata air itu kan merespon. Molekul-molekul air itu akan membuat formasi yang indah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan misalnya lagu, dia akan merespon. Tapi yang paling indah susunannya ketika dibacakan ayat Al-Quran, di antaranya Bismillah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan merespon, akan membangun struktur molekulnya itu ya, membangun formasi yang indah. Jadi tubuh kita ini lebih 80% air, 85-86% air. Ya. Kalau kita bacakan, kita dengar selalu yang bagus-bagus, terutama ayat Al-Quran, maka respon sel-sel kita yang terdiri dari unsur-unsur air itu akan meresponnya. Ya, akan meresponnya dengan positif. Oleh sebab itulah coba lihat, kalau orang yang selalu mendengarkan perkataan buruk, coba lihat sikap dia, mental dia, dan bisa berpengaruh pada fisik dia. Tapi kalau orang sering mendengarkan yang baik-baik, ungkapan yang baik-baik, tidak makian, tidak cacian dan sebagainya, mental dia berbeda, kejiwaan dia berbeda, fisik juga, kesehatan fisik dia. Ini yang menjelaskan Al-Quran, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, menjadi obat, menjadi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah Al-Quran itu maka multi dia sebagai hidayah bagi kita dalam kehidupan ini. Ini arah jalan menuju surga Allah, tapi juga adalah menjadi obat bagi orang yang beriman. Oleh sebab itulah maka beruntung orang yang hafal Quran. Kenapa beruntung orang yang hafal Quran? Karena dia akan selalu murajaah, akan selalu membaca Al-Quran, walaupun tak ada mushaf Al-Quran, jadi hafalnya. Jadi ada respon yang positif di situ. Ya.
Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit lagi kita bahas ya. Ya. Hadis dari Abu Sa'id ya. Intalaqa nafarun min ashabin nabi fi safarah. Nah, ini dia. Saya jelaskan aja karena terlalu panjang ini. Ya. Satu ketika sahabat Nabi SAW sedang safar. Lalu mereka sudah kemalaman. Mereka memintalah kepada satu penduduk kampung itu, kabilah itu, agar mereka diterima menjadi tamu di daerah itu. Tapi penduduk kampung ini menolak, tak mau mereka. Tak mau. Tetapi qadarullah, kepala kampung, kepala dusun, kepala kabilah itu disengat oleh binatang yang berbisa. Entah kalajengking, entah ular, kan begitu. Disengat binatang yang berbisa, sakit, meraung-raung, kan begitu, meratap-ratap, meraunglah, kan begitu, kesakitan. Mereka sudah berusaha mengobati tapi tak bisa. Lalu ada yang mendapat ide. Coba tanya orang yang tadi yang singgah kemari, coba susul itu. Jangan-jangan di antara mereka ada yang bisa mengobati. Maka disusullah. Ketika ditanya, ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa dia mampu untuk mengobatinya. Dia mampu mengobatinya. Tapi kami kan sudah kalian usir, kan begitu kan? Kami mau mengobatinya, tapi ada kompensasi. Ada kompensasinya. Oke, tak jadi masalah. Ini kepala kampung pula kan, banyak hartanya. Nggak jadi masalah kalau itu. Geleng itu kalau bahasa kita di Medan ini kan. Tak jadi masalah. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disepakatilah akan dikasih pemberian beberapa ekor kambing. Maka diobati oleh sahabat itu. Apa yang dibacakannya? Surah Al-Fatihah. Ya, dibaca surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah itu ke dalam air, diruqyahnya, dikasihkan kepada kepala kampung yang sakit itu. Tiba-tiba saja diminumnya sembuh. Diminumnya sembuh. Ya. Jadi ikhwas, seakan-akan dia tidak pernah disengat apapun. Itu luar biasanya. Nanti akan kita bahas ya. Yang seperti ini dilihat siapa yang meruqyahnya. Bagaimana apa yang dibacanya. Itu butuh, ya. Jadi setiap kita bisa meruqyah memang. Tapi tak setiap kita bermanfaat ruqyahnya. Efektif ruqyahnya, kan begitu ya. Dilihat juga nanti macam doanya itu. Doa itu kan laksana apa nama itu ya? Laksana pedang. Ya. Tajam memang pedang itu. Tapi kalau orang yang tak bisa main pedang, iya kan? Main pedang kalah sama orang yang pedangnya tumpul. Iya kan? Kalah. Jadi bukan hanya doanya itu, tapi siapa yang memegang doa itu, siapa yang berdoa, kan begitu. Begitu juga. Sama itu ya, ada mobilnya kecepatannya entah berapa cc. Iya kan? Jadi yang satu lagi hanya 1500 cc. Coba berlomba dengan 2500 cc. Tengok supirnya dulu, kan begitu. Tengok supirnya. Kalau supirnya yang udah lari-lari 100 udah gemetaran dia, kan begitu. Udahlah. Tak perlu mobilnya mobil yang sampai 250 cc kan. Jadi seperti itulah doa itu. Jadi begitu juga. Ini yang meruqyah ini sahabat. Lalu sembuh, kemudian diberikanlah kepada mereka beberapa ekor kambing. Lalu kawan-kawan yang mengatakan, bagilah kambing itu, kan begitu kan? Bagi-bagilah kambingnya. Masa antum aja pula? Katanya tidak. Tak boleh. Sehingga kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai ke Madinah, dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kenapa engkau tahu kalau itu adalah Fatihah itu adalah ayat ruqyah? Kenapa engkau tahu kalau Fatihah itu adalah ayat ruqyah?" Tak dijawab oleh sahabat. Kata Nabi, bagi-bagilah kambing itu dan berikan bahagian untukku. Kata Nabi. Berikan bahagian untukku. Itu sebenarnya Nabi mengapa? Menguatkan kalau itu halal. Jadi kalau ada pemberian orang dari ruqyah, itu halal kita makan. Ya, halal kita makan.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dalam kajian kita kali ini bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik kita, tapi termasuk penyakit batin ke hati kita. Dan itulah penyakit yang paling parah yang harus kita sembuhkan. Dan tidak ada penyembuh yang paling efektif untuk penyakit batin itu kecuali Al-Qur'anul Karim, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga nanti berefek juga pada penyembuhan fisik. Dan ini adalah bulan Rajab, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Nazri tadi. Iya, ini bulan haram. Semua ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Ini bulan haram. Tapi tak ada amalan khusus. Enggak ada puasa khusus Rajab, enggak ada. Enggak ada salat khusus Rajab, enggak ada. Ya, tapi semua amal kebaikan kita lakukan di sini. Dan Allah berikan ganjarannya. Tentu saja amal itu juga tidak hanya amal kebaikan, amal keburukan jangan dilakukan pada bulan haram. Demikian saja dulu kaji kita hari ini karena sudah waktu, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.